Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vega Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 28 Februari 2024. Kita ke informasi pertama yang dilansir dari lampungNewspaper.id dengan headline 61.816 KPM di Bandar Lampung akan terima beras Bapanas hingga Juni. Dari Bandar Lampung diberitakan, sebanyak 61.816 keluarga penerima manfaat atau KPM di Bandar Lampung akan terima bantuan pangan beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas hingga Juni 2024. PLT Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung M. Yusuf mengatakan, data yang menerima bantuan beras 10 kg dari Bapanas diperkirakan masih sama, yaitu 61.816 KPM. Bantuan beras tersebut di tahun ini akan diberikan sebanyak 6 kali, yaitu dari Januari hingga Juni mendatang. Untuk penyaluran beras di bulan Februari ini jelasnya, sudah pihaknya salurkan ke 126 kelurahan. Penyaluran beras di bulan ini diperkirakan selesai 2 hari ke depan, ungkapnya. Sementara Wali Kota Bandar Lampung Eva Diwana mengatakan, pengambilan beras bantuan dari pemerintah pusat ini tidak bisa diwakilkan. Jadi, warga yang bersangkutan yang harus datang untuk menerima 10 kg beras per KPM. Baik, kita ke informasi berikutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.id dengan headline 21 PNS di Bandar Lampung dijatuhi sanksi sepanjang 2023. Dari Bandar Lampung, Lampung Newspaper memberitakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 21 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkot setempat mendapatkan sanksi sepanjang 2023. Dari jumlah tersebut, ada yang disanksi ringan, sedang hingga berat, seperti 7 diantaranya telah diberhentikan dari status PNS. Penjatuhan hukuman pada disiplin PNS Pemkot Bandar Lampung sepanjang 2023 total ada 21 orang, ujar Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung Herliwati pada Selasa 27 Februari. Herli mengaku dari jumlah itu bervariasi sanksi disiplin yang diberikan, di mana sanksi sedang diberikan pada 8 orang, yaitu 2 orang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian 2 orang penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan 4 orang penundaan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun, ungkapnya. Selanjutnya, kalau sanksi berat diberikan pada 13 orang PNS, yaitu 5 diantaranya pembebasan jabatan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan. Kemudian, ada 1 orang yang diberikan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Nah, dari sanksi berat ini, ada 7 orang PNS yang kita berhentikan, ungkapnya. Herli menjelaskan, 7 orang ini, 3 orang diantaranya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, yaitu kasusnya indisipliner tidak masuk kerja. Sedangkan 4 orang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kasus tindak pidana korupsi atau tipikor. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yang masih dilansir dari lampungNewspaper.id dengan headline, anggaran KPPS diduga disunat, KPU Lampura justru bingung tentukan sikap. Dari Lampura memberitakan, dengan dalih tak pernah menyangka akan terjadi dugaan pemotongan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS, KPU Lampung Utara terlihat bingung untuk mengambil sikap. Dugaan pemotongan anggaran KPPS itu terjadi di Desa Subik, Apung Tengah. Ketua Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Lampung Utara, Teddy Yunada mengatakan, saya tidak bisa jawab soal sanksi apa yang akan diberikan jika dugaan itu terbukti benar adanya. Keengganannya untuk berbicara soal sanksi pada oknum yang diduga terlibat dalam dugaan pemotongan itu seandainya dugaan itu benar terjadi dikarenakan pihaknya telah kadung yakin bahwa seluruh perangkat di bawahnya taat dengan instruksi yang telah diberikan. Sebab pihaknya telah berulang kali mewanti-wanti agar mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Vicky Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.